Terpujilah Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Ya Bapa, ini kami anak-Mu. Kami sujud menyembah di hadirat-Mu. Engkaulah yang menjadi kekuatan hidup kami, ya Bapa. Kami bukanlah apa-apa tanpa-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu. Pimpinlah seluruh hidup kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami tetap kuat menjalani hidup ini dengan segala pencobaannya. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Kuatkan iman kami agar kami tetap bertahan sampai kedatangan-Mu kelak. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita menaikkan dan berikan nama Tuhan Yesus kita.
Shalom, salam PKP, salam damai, salam kasih di dalam Yesus Kristus kepada seluruh umat Tuhan dimanapun juga saudara berada pada kesempatan yang sangat indah ini. Dan puji Tuhan karena kesempatan untuk kita terus mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dan inilah suatu kerinduan yang ada dan tertanam di dalam setiap hati kita, yaitu senantiasa mau diajar, senantiasa mau diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, supaya semakin hari semakin kita memahami panggilan Tuhan. Semakin hari semakin kita dapat memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan kita bertambah-tambah iman percaya di dalam Yesus Kristus. Karena itu saudara, dalam kesempatan yang sangat indah ini, Pastor rindu untuk sama-sama kita melihat pembelajaran firman Tuhan yang menjadi dasar dan juga pembelajaran kita pada kesempatan ini, yang Pastor ambil di dalam kitab Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai ke-11. Pastor ulangi lagi, Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-7 hingga 11. Dan firman Tuhan ini dituliskan demikian: sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Nah saudara yang Pastor kasihi, pada pagi hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu dengarkanlah undangan Roh Kudus. Pastor ulangi lagi, dengarkanlah undangan Roh Kudus. Nah saudara, kalau kita melihat perikop ini berbicara mengenai kehidupan umat Israel yang membuatkan Allah murka kepada mereka oleh karena kekerasan hati mereka. Dan juga apa yang terjadi meskipun umat Israel melihat apa yang Tuhan lakukan selama 40 tahun lamanya, tetapi mereka tidak mengerti, bahkan mereka tidak mendengar baik-baik apa yang disampaikan oleh Musa kepada mereka. Nah, karena itu sekali lagi Tuhan mengingatkan kita melalui apa yang dituliskan oleh penulis Ibrani ini, dan seperti mana yang dikatakan oleh Roh Kudus kepada kita, supaya pada hari ini jika kita mendengar undangan Tuhan, janganlah kita mengeraskan hati, tetapi mari kita buka hati kita. Dan mari kita koreksi diri kita, supaya kita dapat memahami apa tujuan undangan atau panggilan Roh Kudus kepada kita, dan apa yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita, dan juga yang seterusnya. Bagaimana undangan atau panggilan Roh Kudus terjadi di dalam kehidupan kita pada hari ini. Nah saudara, tanpa Roh Kudus kita tidak dapat memahami isi hati Tuhan. Sebab itulah
kita perlu mendengar suara Roh Kudus yang lemah lembut mengundang atau memanggil saudara masuk dalam rencananya yang indah dan penuh harapan. Saudara, Roh Kudus mengundang saudara untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat agar saudara tidak binasa akibat hukuman atas dosa. Dan sebab itulah di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu berbicara, barang siapa yang percaya kepada Dia, yaitu Yesus, tidak akan binasa. Jadi saudara, saat ini atau hari ini, keselamatan telah tiba kepada semua orang. Sebab itu jangan keraskan hati saudara. Seperti yang Paulus tuliskan di dalam surat 2 Korintus. Di dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenaan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Jadi perhatikan ini baik-baik, bahwa ada waktunya Tuhan berkenaan dan juga mendengar keluhan kita, mendengar suara kita, mendengar teriakan kita. Dan pada hari ini, Dia akan menyelamatkan dan akan menolong saudara. Jadi saudara, pergunakan waktu atau kesempatan yang ada ini untuk peka mendengar suara Roh Kudus yang ingin tinggal diam, bersekutu, dan juga memulihkan hidup saudara. Saudara, mari kita pelajari apa tujuan panggilan atau undangan Roh Kudus di dalam kehidupan saudara pada saat ini. Yang pertama, tujuan panggilan atau undangan Roh Kudus di dalam diri saudara pada hari ini adalah memberi kuasa kepada umatnya untuk memiliki keberanian bersaksi atau memberitakan Injil. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Nah saudara, inilah satu janji, inilah satu message yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri sebelum Ia naik ke surga. Ia berkata bahwa akan datang Roh Penolong, Roh Penghibur yang akan memberi kuasa atas kamu. Jadi saudara, Tuhan memanggil kita pada hari ini. Roh Kudus memanggil kita. Roh Kudus mengundang kita karena Dia ingin memberi kuasa kepada kita untuk memberitakan, untuk memiliki keberanian bersaksi tentang kuasa dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi saudara, mengapa kita perlu kuasa daripada Roh Kudus? Karena dalam diri manusia ini ada roh ketakutan, ada roh kekhawatiran, bahkan ada keterbatasannya. Sebab itu kita perlu Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita, menguasai hati dan pikiran kita, supaya kita memiliki keberanian untuk memberitakan Injil, karena Roh Kuduslah yang bersaksi untuk kita. Yang kedua saudara, apa tujuan panggilan Roh Kudus di dalam kehidupan saudara dan juga di dalam kehidupan ramai orang adalah untuk menyelamatkan mereka yang belum diselamatkan. Pastor ulangi lagi, menyelamatkan mereka yang belum diselamatkan, seperti mana yang tercatat di dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai yang ke-11. Yohanes 16 ayat 7 hingga 11 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa,
kebenaran dan penghakiman, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah, jadi saudara, inilah tujuan panggilan Roh Kudus atas hidup kita adalah supaya menyelamatkan mereka yang belum diselamatkan melalui karya Roh Kudus yang menginsapkan, yang menyadarkan dunia ini akan dosa melalui kita. Yang ketiga, apa tujuan panggilan Roh Kudus adalah membantu mereka yang telah menjadi percaya dan diselamatkan agar hidup berkenaan kepada Tuhan. Pastor ulangi lagi, apa tujuan undangan atau panggilan Roh Kudus di dalam kehidupan kita adalah membantu kita yang telah menjadi percaya dan diselamatkan agar hidup berkenaan di hadapan Tuhan. Wow, sungguh luar biasa panggilan Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Jadi saudara, dengarkanlah baik-baik undangan Roh Kudus di dalam hidupmu pada hari ini. Yang keempat, tujuan panggilan Roh Kudus adalah membantu orang-orang percaya menghasilkan buah-buah kehidupan seperti yang tertulis di dalam Kitab Galatia 5 ayat 22 hingga ayat yang ke-23 dituliskan demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri. Nah saudara, inilah tujuan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, ialah membantu kita supaya kita ini memiliki buah-buah kehidupan yang dapat membantu kita bagaimana memenuhi standar kehidupan sebagai pengikut Tuhan. Dan saudara, tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin dapat menghasilkan 9 buah roh ini di dalam kehidupan kita. Jadi kita bersyukur karena Tuhan memanggil kita di dalam rencananya. Roh Kudus memanggil kita supaya Dia yang akan bekerja di dalam diri kita dan menghidupkan 9 buah roh ini di dalam diri kita. Nah, jadi persoalannya saudara, apakah 9 buah roh yang telah disebutkan dan telah dituliskan oleh Paulus di dalam Galatia 5 ayat 22 hingga 23 ini benar-benar Anda telah hidupi di dalam hidup Anda, benar-benar Anda praktikkan di dalam hidup Anda. Karena itu saudara, kalau Anda ingin menghidupi 9 buah roh ini dalam hidup Anda, dengarkanlah baik-baik panggilan atau undangan Roh Kudus di dalam hidupmu pada hari ini. Yang seterusnya saudara yang mengasihi Tuhan, bagaimana mendengar undangan Roh Kudus terjadi di dalam hidup kita pada hari ini? Yang pertama, melalui pemberitaan firman Tuhan. Pastor ulangi lagi, melalui firman Tuhan. Seperti yang kita baca tadi di dalam kitab Ibrani 3 ayat 7 hingga 11 itu, bagaimana Roh Kudus berbicara dan memperingatkan kepada kita pada hari ini sejarah umat Israel yang tidak mendengar, bahkan juga sejarah kehidupan umat Israel yang harus kita kita ingat supaya jangan hal itu terjadi di dalam hidup kita. Jangan sampai murka Allah terjadi atas hidup kita karena kita menolak dan tidak mendengar. Jangan sampai kita tidak masuk ke dalam rencana Tuhan, dalam kerajaan Tuhan, oleh karena kita tidak mendengar Roh Kudus berbicara kita melalui kebenaran firman Tuhan. Dan juga saudara, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berbicara, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan,
untuk memperbaiki kelakuan, dan juga untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudara, tujuan firman Tuhan ini diilhamkan oleh Allah dan dituliskan oleh beberapa penulis buku Alkitab penulis Alkitab ini, dan ada tujuan khusus. Tulisan yang diilhamkan Allah ini untuk orang-orang percaya adalah untuk mengajar kita, mendidik kita untuk menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan, untuk menegur kesalahan kita. Karena saudara, firman Tuhan ini penuh dengan didikan. Firman Tuhan ini menegur segala kesalahan kita supaya kita dapat memperbaiki kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, dan akhirnya mendidik kita untuk mengenal kebenaran firman Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan ini benar-benar hidup di dalam kehidupan kita. Nah saudara, pada masa PKP ini, kita juga mendengar ramai para hamba Tuhan yang hebat-hebat dalam YouTube, di mana mereka memberitakan firman Tuhan, dan bukan untuk memuaskan telinga semata-mata, tetapi supaya saudara menerima undangan Roh Kudus melalui pemberitaan firman Tuhan, dan juga menjadi percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Yang kedua, bagaimana mendengar undangan Roh Kudus terjadi dalam hidup saudara adalah melalui gerejanya. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 hingga 47. Saudara, gereja atau jemaat yang mengalami manifestasi Roh Kudus giat dan dipakai dalam memberitakan Injil semata-mata agar saudara menerima undangan tersebut. Jadi saudara, kalau kita melihat bagaimana perkembangan gereja atau jemaat mula-mula, ketika terjadi pencurahan Roh Kudus, mereka diutus, bahkan mereka dipakai dengan luar biasa untuk memberitakan. Bahkan mereka boleh berbicara dalam berbagai-bagai bahasa, untuk supaya orang dapat melihat, orang boleh mendengar bagaimana kuasa yang ada di dalam Yesus Kristus, sehingga tidak sedikit orang yang menjadi percaya. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 3, di dalam Kisah Para Rasul 2 ini, ketika Paulus berkhotbah, Petrus berkhotbah, ada lebih kurang 3.000 jiwa orang diselamatkan. Nah saudara, gereja atau jemaat selama ini merupakan sarana ataupun alat yang dipakai oleh Roh Kudus untuk memberitakan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kesaksian gereja hari ini, kesaksian jemaat Tuhan hari ini menjadi buah, menjadi suatu modal di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saudara, gereja atau jemaat Tuhan diutus untuk dunia agar undangan ini disampaikan kepada semua orang. Bagaimana undangan Roh Kudus terjadi? Yang ketiga adalah melalui pribadi orang-orang percaya. Di dalam Matius 28:19 ayat yang ke-20 itu, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, Roh Kudus memberikan kuasa atau amanat kepada orang-orang percaya untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Jadi saudara, undangan Roh Kudus itu adalah melalui pribadi demi pribadi setiap orang percaya. Karena memberitakan firman Tuhan
memberitakan tentang Yesus itu bukan hanya terletak kepada para hamba-hamba Tuhan, tetapi memberitakan tentang Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah melalui pribadi semua orang percaya. Jadi semua orang percaya ini berperanan atau dipakai oleh Roh Kudus sebagai sarana untuk mengundang, untuk memanggil sesama manusia untuk percaya kepada Yesus Kristus. Roh Kudus memberikan buah kehidupan sebagai undangan dan juga terikan kepada sesama. Artinya saudara, Roh Kudus akan meletakkan buah-buah kehidupan di dalam kehidupan kita ini supaya inilah yang diterjemahkan di dalam kehidupan orang-orang percaya yang dapat dilihat oleh sesama. Bahkan juga inilah yang mendorong mereka mau mengenal pribadi siapakah yang mereka percayai, pribadi siapakah yang mengubah mereka. Jadi saudara, inilah yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya pada hari ini. Kita ini adalah alat Tuhan. Kita ini adalah alat Tuhan untuk supaya sesama manusia itu dapat mengenal kepribadian Allah Tritunggal kita. Dan juga saudara, bagaimana undangan Roh Kudus yang terjadi yang keempat adalah melalui masalah kehidupan ini. Roh Kudus menggunakan berbagai macam situasi yang sulit, yang disebut sebagai persoalan, masalah, penderitaan, kesesakan untuk memanggil saudara. Ketika kita mengalami situasi berikut, manusia tidak dapat memberikan solusi atau atas permasalahan kita. Kemudian saudara berlari hendak kemana? Jadi Yesuslah jawabannya untuk setiap permasalahan kita. Nah, ketika beban kita berat dan badai terus menerpa kehidupan kita ini, maka saat saudara mengangkat tangan, menangis, teriak, Tuhan mengerti dan Dia tidak akan melepaskan tangan saudara. Oleh itu saudara, Roh Kudus mengizinkan hal-hal tertentu untuk memanggil saudara dalam rencananya yang penuh harapan. Nah, yang terakhir saudara yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah karya manifestasi Roh Kudus. Pasti ulangi lagi, karya manifestasi Roh Kudus. Yang pertama, menciptakan mukjizat kelahiran baru. Pasti ulangi, menciptakan mukjizat kelahiran baru seperti yang terdapat di dalam kitab Titus. Kitab surat Titus pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Oke. Pasal ulangi lagi. Titus 3 ayat yang ketiga sampai yang ke-7, di mana firman Tuhan ini ditulis demikian. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, oleh pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi saudara, ini adalah karya manifestasi Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya, yaitu menciptakan mukjizat kelahiran baru seperti yang dicatatkan di dalam ayat yang ke-5 itu tadi. Dan puji Tuhan saudara, karena melalui karya Roh Kudus kita telah menjadi ciptaan baru. Jadi saudara, yang lama sudah berlalu. Sekarang Tuhan sudah memberikan kita jubah baru.
Tuhan sudah memberikan kita hidup yang penuh dengan kemuliaannya. Karena itu saudara, jangan sia-siakan baju kehidupan baru yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Saudara, jangan coba-coba lagi merindukan pakaian atau jubah lamamu yang busuk oleh karena perbuatan dosa kita. Tetapi saudara, tanggalkanlah itu semuanya dan milikilah jubah baru. Milikilah kehidupan baru. Milikilah hidup yang penuh dengan kepenuhan Roh Kudus dan kemuliaan Tuhan. Yang kedua, karya manifestasi Roh Kudus adalah memiliki kuasa mengubah karakter orang percaya seperti yang disebutkan di dalam Galatia 5:22 hingga 23 itu, di mana Roh Kudus saudara berkuasa mengubah karakter orang-orang percaya, di mana Dia akan mengubah kehidupan kita. Dia akan mengubah apa yang Dia tidak sukai di dalam hidup kita. Dia mengubah sifat amarah kita. Dia mengubah sifat kebencian kita, kedengkian kita, sikap-sikap kita yang buruk. Semuanya diubah dan digantikan dengan buah-buah kehidupan yang baru, yaitu 9 buah roh. Saudara, Roh Kudus memampukan orang percaya menghidupi buah-buah roh. Karena secara manusia tidak mudah untuk menanggalkan kebiasaan buruknya. Sebab itu saudara, kita bersyukur. Kalau kita menerima, kalau kita mendengar suara Tuhan memanggil, mengundang kita hari ini untuk masuk di dalam rencananya, maka saudara boleh, pastor ulangi lagi, maka saudara boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan oleh karena karya manifestasi Roh Kudus. Yang ketiga saudara, karya manifestasi Roh Kudus memberi keyakinan bahwa kita telah menang dari maut dan juga kematian. Seperti yang dikatakan di dalam surat 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang pertama sampai yang kelima berkata, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah Ta'ala menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang panah itu ditelan oleh hidup. Tetapi saudara, Allah yang justru yang memurniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi saudara, inilah suatu keyakinan yang diletakkan roh di dalam hidup kita. Bahwa Tuhan sudah membebaskan kita daripada kemah lama kita. Tubuh lama kita. Dan Dia sudah memberikan kita kemah baru. Yaitu hidup baru yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Yang dapat membawa kita. Yang dapat melayakkan kita untuk masuk di dalam kerajaan surga. Dan saudara, sebagai kesimpulan daripada tema kita atau pembelajaran kita pada kesempatan yang sangat indah ini, dengarkanlah undangan Roh Kudus. Karena itu saudara, responilah undangan Roh Kudus. Jangan keraskan hatimu. Undangan keselamatan telah disediakan hari ini kepadamu melalui firman Tuhan. Gereja atau jemaat Tuhan. Pribadi orang-orang percaya dan juga melalui masalah dan juga liku-liku kehidupan ini. Saudara, Roh Kudus ingin mengubah diri saudara menjadi lahir baru agar saudara setia memakai jubah baru dan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Mari terima undangan Roh Kudus
dan masuklah dalam rencananya agar kita memiliki hari depan yang penuh harapan dan memiliki kekuatan dalam melewati kehidupan ini. Saudara, demikianlah sedikit perkongsian firman Tuhan yang pastor dapat kongsikan pada hari ini. Kiranya saudara diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini, dan kiranya saudara peka untuk mendengar suara Roh Kudus melalui beberapa cara yang sudah pastor sampaikan, dan terimalah dia. Terimalah undangan tersebut supaya saudara masuk di dalam rencana Tuhan, bahkan juga dapat mengubah kehidupan kita ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bahkan juga kita menjadi pelaku firman Tuhan sampai pada kesudahan zaman. Baik saudara, di akhir perkongsian ini mari kita berdoa. Pastor yang akan memimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang kami sembah, agungkan, tinggikan di dalam nama Yesus Kristus. Segala puji syukur, hormat kami persembahkan kepadamu Bapa, karena Engkau sudah memberkati kami. Engkau sudah berbicara kepada kami melalui pemberitaan firman Tuhan. Dan terima kasih Bapa, karena Engkau mengingatkan kami untuk mendengar suara-Mu, mendengar suara Roh Kudus melalui pemberitaan firman Tuhan, melalui jemaat atau gereja Tuhan, melalui pribadi orang-orang percaya, bahkan juga melalui segala situasi yang berlaku di sekitar kami. Kami bersyukur karena kami percaya undangan Tuhan itu, panggilan Roh Kudus Tuhan di dalam hidup kami adalah panggilan yang paling mulia. Panggilan yang benar-benar dapat memberi kuasa, memberi satu keberanian kepada kami untuk terus bersaksi mengenai kebenaran, mengenai kuasa dan kebangkitan Tuhan Yesus. Bahkan kami bersyukur karena Tuhan memanggil kami supaya kami mengalami perubahan. Tuhan ingin mengubah kami untuk menjadi lebih baik dan menjadi ciptaan baru oleh karena karya Roh Kudus. Diberkatilah setiap anak-anak Tuhan yang telah mendengar dan peka mendengar suara Tuhan. Diberkatilah mereka yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan, diberkatilah mereka yang setia terus-menerus mentaati kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kiranya ini Tuhan menjadi undangan untuk semua orang, supaya mereka juga diperkenankan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, berilah pengertian kepada kami semuanya. Meskipun hamba-Mu terbatas adanya, tetapi kuasa daripada Roh Kudus Tuhan sendiri yang akan bekerja, berkarya untuk menyempurnakan kebenaran firman Tuhan ini. Ya Tuhan, kalau Engkau yang telah memulai ibadah pada hari ini, dari awal, tengah, dan selesainya pada saat ini, semuanya berlaku oleh karena campur tangan Tuhan, anugerah daripada Tuhan semata-mata. Dan kiranya Tuhan memberkati ibadah kami pada hari ini. Kiranya mereka yang menyaksikan dan yang mendengar tidak mendengar dan melihat dengan sia-sia, tetapi mereka menanggapi dan diberkati dan terus menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Jemaat Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan menyertai saudara, memberkati saudara, melindungi saudara dimanapun juga saudara berada. Dan terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami tangguhkan ibadah kami pada hari ini penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya, mari kita sama-sama katakan, amin. Baiklah saudara, di akhir ibadah kita pada hari ini,
Pastor ingin mengucapkan selamat berhari Minggu, selamat bersama keluarga, tetap kuat di dalam kasih karunia Tuhan, bahkan tetap sehat dan juga menjaga kesehatan masing-masing. Sekian dan terima kasih. Tuhan